Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Wulandari dengan NIM 2181022023 dari kelas 2B, mahasiswa Politeknik Manufaktur CPR semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasional tanur induksi yang ada di PT Kusuma Baja Indonesia, tempat praktik pada saat peleburan 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas praktik peleburan. Untuk pembahasan yang pertama, sebelum kita mulai proses peleburan, kita harus mengetahui jenis material apa yang mau kita buat serta perhitungan peramuannya. Untuk di PT Kusuma Baja, target materialnya yaitu FCD 50. Lalu untuk peramuannya di sini tidak ada, jadi saya hanya menyantumkan rekapitulasi bahan-bahan utama dan bahan aditifnya. Untuk bahan utamanya ada 2, besi bekas lomangan dan BDU. Bahan aditifnya ada carburizer, FSC 75, FSC MG, dan inokulan. Untuk totalannya jadi 646,7 kg. Di PT Kusuma Baja ini kapasitas tanur induksinya sebesar 600 kg. Selanjutnya ke langkah pengoperasian. Untuk yang pertama, kita harus memeriksa lining tanur dan mulut tapping. Jadi setiap industri itu pasti ada standar ukuran lining tanurnya. Misalkan ukurannya itu kurang, misalkan dari standar, berarti harus dilakukan relining. Dan mulut tapping itu letaknya ada di ujung tanur tempat mengalirnya logam cair menuju ladel. Nah, di situ itu suka ada material yang membeku dan membuat logam cair dapat terhambat mengalirnya. Maka dari itu harus dibongkar dan ditambal ulang. Untuk bahan liningnya itu karena materialnya FCD besi cor, jadi menggunakan lining asam. Untuk yang kedua, persiapan material. Misalkan dengan menimbang bahan aditif dan bahan baku tadi sesuai dengan berat yang sudah ditentukan tadi yang pada tabel pertama. Untuk yang ketiga, ada menyalakan pendingin atau pompa air. Lalu kita harus memeriksa rangkaian-rangkaian yang berkaitan dengan tanur induksi, baik itu panel induction furnace-nya, mesin hidroliknya. Pastikan berfungsi sesuai ketentuan agar proses peleburan dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga tidak berbahaya bagi tenaga kerja peleburannya sendiri. Yang keempat, memasukkan beban awal. Untuk beban awalnya itu dicampur antara steel scrap lomangan dan BDU-nya dicampur, total beratnya 150 kg. Lalu kita nyalakan listrik pada saklar induk, ini kita naikkan tuasnya ke atas. Selanjutnya pada panel induction furnace, kita putar kunci lockout-nya ke kanan. Lalu circuit breaker-nya kita tarik ke atas tuasnya. Lalu kita pencet tombol reset. Reset ini tombolnya ada di yang paling atas. Ini ada 3 tombol yang secara vertikal lurus. Ini tombol reset yang paling atas. Kita pencet, selanjutnya kita pencet lagi tombol merah, lalu tombol hijau. Sini akan nyala. Nah, selanjutnya ada panel kontrol. Panel kontrol itu di sini ada yang menunjukkan frekuensi, kilowatt, dan voltase. Kita lakukan pemanasan awal pada tanur dengan menaikkan panel kontrolnya. Kita putar. Ini panel kontrolnya akan diputar secara berangsur-angsur, terus kita naikkan setiap 15-20 menit itu kita naikkan supaya suhunya panas. Lalu bahan baku dan bahan aditifnya dimasukkan secara bertahap. Setelah semua bahan cair, kita cek temperaturnya, bisa menggunakan termokopel
Bila misalkan temperaturnya belum mencapai temperatur puring, berarti kita masih harus menaikkan lagi panel kontrolnya. Bila sudah mencapai temperatur puring, kita turunkan volt, frekuensi, dan kWh-nya secara bertahap. Selanjutnya masukkan slag remover untuk mengangkat terak, lalu pengambilan cairan untuk sampel uji. Untuk di industri CP sendiri ada namanya pengujian beji. Itu cairan logam dimasukkan ke dalam cetakan besi, lalu dipotong. Itu bentuknya itu kalau di PT Kusuma Baja bentuknya bulat pipih, gotong, lalu kita lihat grafitnya itu. Selanjutnya dicek pengujian komposisinya. Lalu kita siapkan ladel besar yang sebelumnya sudah disintering, sudah dipanaskan. Kemudian masukkan FCMG, itu untuk proses MG treatment. Kalau untuk FCD berarti itu untuk pembentukan grafit bulat. Dan kita masukkan besi lomangan. Selanjutnya dilakukan proses tapping, masukkan secara bersamaan juga inokulan untuk proses inokulasi. Inokulan itu tujuannya untuk membentuk inti-inti pembekuan agar pembekuannya terarah dan penyebaran grafitnya pun merata. Dibersihkan kembali cairan untuk mengangkat terak, lalu cairan dituangkan dari ladle besar ke ladle kecil atau disebut juga cintung. Kemudian cairan dibawa ke area cetakan atau area puring. Nah, setelah itu pada panel induction furnace diturunkan tuas circuit breaker-nya dan putar kunci lockout-nya ke kiri untuk mematikan tanur. Lalu kita matikan aliran listrik pada saklar induk, tapi dibiarkan dulu pompa airnya tetap menyala untuk menghindari rusaknya coil. Jadi sirkulasi air dan udaranya dibiarkan dulu. Kalau misalkan sudah dingin, baru dimatikan. Selanjutnya di sini ada permasalahan yang sering muncul pada saat proses peleburan. Ini khususnya terjadi waktu saya praktik. Yang pertama, ada bahan baku atau aditif yang sudah dilebur tapi tidak dicatat. Jadi waktu itu lupa beratnya berapa yang sudah dimasukkan. Jadi kita hanya mengingat-ingat dan sesuai perkiraan. Berarti penyelesaian dari masalah ini, setiap kita memasukkan bahan baku ataupun bahan aditif, jadi kita harus mencatat supaya tidak terjadi kesalahan atau kesalahan pada komposisinya. Kemudian setelah diperiksa komposisi, bahan yang harus ditambahkan hanya sesuai perkiraan. Solusinya seharusnya membuat rank tertentu, misalkan dari sekian hingga sekian, tapi yang mendekati dengan target pramuannya, jadi tidak terlalu jauh dari target pramuan, tetap sesuai agar nantinya sifat-sifat mekanik ataupun yang lainnya itu sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya material bahan baku yang sudah berkarat dan kondisi basah itu pas dilebur menimbulkan percikan api. Solusinya, kalau yang basah itu seharusnya dikeringkan terlebih dahulu, dan untuk yang berkarat lebih baik dipisahkan karena nantinya malah berbahaya ke tenaga kerja peleburannya sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.